Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahi nikmatihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmatnya maka sempurnalah seluruh kebaikan. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lam wa nastaghfiruka lima la na'lam. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pembahasan kitab Al-Adab. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas sebagian di antara adab as-salam. Di antaranya yakni salam termasuk disunnahkan ketika mengucapkan salam. Adapun menjawab salam maka hukumnya wajib. Salam 10 kali pahalanya, ini ketika mengucapkan assalamualaikum, kemudian 20 kali assalamualaikum warahmatullahi, kemudian 30 kebaikan manakala mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mana yang lebih afdal? Yaitu yang terakhir ini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian juga yaitu disunahkan untuk menjaharkan salam. Ini untuk mengeraskan ucapan salam, demikian juga ketika menjawabnya. Dan dimakruhkan yaitu mengucapkan salam dengan alaikassalam, karena alaikassalam adalah ucapan kepada orang yang meninggal dunia. Disunnahkan pula untuk mengulang-ulang salam. Kapan? Manakala di kumpulan orang yang banyak atau dikhawatirkan tidak didengar oleh orang yang diucapkan salam. Ini diulang berapa kali? 3 kali. Assalamualaikum. Ini. Kemudian assalamualaikum. Assalamualaikum. Kalau 3 kali maka yakni bisa jadi seorang yang diucapkan salam ini tidak mendengar atau bisa jadi tidak berkenan untuk kita hadir. Maka kita pulang. Baik. Kemudian juga di antara adabnya adalah yaitu mengucapkan salam baik orang yang dikenal maupun orang yang tidak dikenal. Yani baik yang kita kenal ataupun orang yang kita tidak mengenalnya. Maka semuanya diucapkan salam. Kemudian juga istihbabus salam, yakni istihbabu ibtida'il qadim bis salam. Disunahkan orang yang baru datang untuk mengucapkan salam. Yang baru datang maka disunahkan untuk mengucapkan salam. Demikian juga di antara adab salam adalah orang yang berkendaraan mengucapkan salam kepada orang yang berjalan. Orang yang berjalan mengucapkan salam kepada orang yang duduk. Yang sedikit kepada orang yang banyak.
Kemudian was-shaghir 'alal kabir, yang muda kepada yang tua. Ini termasuk yakni adabus salam. Demikian juga di antara adabnya yakni mengucapkan salam kepada wanita ajnabiyah. Wanita ajnabiyah ini adalah wanita asing, ya. Yakni secara umum adalah bukan mahram kita, ajnabiyah, atau yang tidak dikenal. Yakni mengucapkan salam kepada orang yang sudah ajuz, orang yang tua, wanita tua, namun dilarang yakni untuk mengucapkan salam kepada wanita yang masih muda. Kenapa? Karena dikhawatirkan timbul fitnah, ya, saddun lidzari'ah wa khasyatul iftitan, yaitu menutup fitnah, ya, dan dikhawatirkan timbul fitnah, ini menutup wasilah dan yakni dikhawatirkan adanya fitnah. Karena wanita adalah yakni apa kata Nabi, mataraktu ba'di fitnatan adarra 'ala rijal min fitnatin nisa. Tidaklah aku tinggalkan fitnah yang lebih besar daripada fitnahnya wanita. Baik, ikhwan fiddin azanallahu wa iyyakum. Kemudian juga disunahkan mengucapkan salam kepada anak kecil. Ini yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi berjalan bersama Anas bin Malik, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan salam kepada anak kecil. Karena apa? Yakni diantaranya adalah tarbiyah, pendidikan. Yang kedua adalah yakni dalam rangka yaitu tawadhu'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fiddin azanallahu wa iyyakum. Kemudian kita lanjutkan. Sebelum kita lanjutkan, yakni antara adab-adab salam, penting kita memperhatikan, kata para ulama, sebelum kita bahas salam, penting kita memperhatikan kepada siapa kita menuntut ilmu. Ini penting. Kenapa? Karena ilmu ini adalah amanah. Ya, kalau misalnya saya mengatakan ini mubtada dan ini khabar, antum percaya tidak? Percaya. Belum tentu kan kalau tidak amanah. Ya, belum tentu. Ini mubtada, ini khabar. Dari mana kita harus percaya? Ya, dari siapa dia belajar dan siapa gurunya. Ini penting. Yang pertama adalah kita memperhatikan kepada siapa kita belajar. Ya. Adapun Nabi SAW kepada malaikat Jibril, para sahabat kepada yakni Nabi SAW, jelas. Makanya kata para ulama menjelaskan, ini pentingnya kita memperhatikan siapa guru kita. Ya. Siapa guru kita ini berpengaruh kepada pemahaman dan pengamalan. Ya, misalnya ada orang mengatakan yang penting baik. Baik, apa? Yang penting baik, kepada siapa kita mengaji, yang penting kebaikan. Benar tidak kaidah ini? Tidak benar. Karena kita bukan wasit pertama. Kita tidak bisa membedakan makhrajul huruf aja belum tentu bisa. Makhraj huruf hamzah dengan ain, apalagi membedakan ini baik, ini tidak. Ya. Ini mubtada, ini khabar, ini na'at, ini man'ut, ini badal, ini mubdal. Ini dalam ilmu nahwu. Ini belum tentu bisa membedakan, apalagi yang perkaranya lebih besar. Makanya pentingnya untuk memperhatikan kepada siapa kita belajar. Kata para ulama menyebutkan laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Seandainya tidak ada sanad, maka orang akan berbicara semaunya. Ini qala Allah, ini qala Rasul, ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian kita benarkan. Benar. Ya. Lah, ya. Dalam kita menuntut ilmu yang perlu diperhatikan apa? Kepada siapa kita belajar, kepada siapa kita menuntut ilmu, dilihat. Dan tidak ada rekomendasi, ya, yani kita mengatakan si fulan itu baik, masya Allah, sebelum kita belajar bersama dia dan kita selevel dengan dia. Ya. Kalau misalnya orang, yani seorang itu belum belajar dan belum berteman dengan dia, tidak bisa menilai. Siapa yang menilai? Yakni sahabat Nabi, misalnya Abu Bakar, Umar, yang menilai adalah Umar bin Khattab, kebaikan siapa? Abu Bakar. Baik. Yang kedua, yakni
Yani fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, yani bertanya kepada ahlinya jika kalian tidak mengetahui. Jadi dilihat kepada siapa dia belajar. Jadi tidak semua, contoh konkret saja. Ya, kita mau periksa ke dokter. Kira-kira milih nggak dokter? Ini penyakit badan. Penyakit badan, bukan penyakit hati. Penyakit badan. Milih tidak dokter? Pasti milih dokter yang amanah, dokter yang ahli, dan dokter itu tidak dikenal bohong. Ini dari sisi dunia. Ya, walaupun ke Surabaya pasti dicari dokter ini. Ya, mungkin bisa jadi walaupun ke Sidoarjo dia bakal dicari. Kenapa? Dikenal amanah, dikenal terpercaya. Ini dokter. Kalau misalnya ulama, naam juga. Walaupun kemana saja pasti dikejar. Tidak semua yang keluar dari yakni lisan, yakni semuanya yakni tidak serta-merta kita ambil. Karena apa? Karena kalau kita diambil semuanya, kalau keluar dari seorang yang tidak dikenal ilmunya, maka semuanya akan apa? Masuk, yang baik masuk, yang buruk masuk. Makanya kata yakni Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu an, dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kanu yas'aluna 'anil khair wa kuntu as'aluhu 'anil syarr makhafata idrikani." Ya Rasulullah, dahulu para sahabat bertanya tentang kebaikan, aku bertanya keburukan. Ya. Kemudian khawatir keburukan itu menimpa kita. Kemudian kaidah yang kedua adalah ketika kita menuntut ilmu, lihat apakah yang disampaikan Al-Quran, hadis Nabi, pemahaman para sahabat. Kalau yang disampaikan menurut saya pendapat ini, menurut saya, bukan menurut siapa? Nah, menurut saya ini benar, menurut saya. Ini adalah hawa nafsu. Ya, menurut saya. Jadi kalimat apa? Menurut saya. Atau menurut kebanyakan orang. Seperti ini kebenaran. Apa kata Allah? Wa in tuti aktsaru man fil ardi yudilluka an sabilillah. Jika kalian mengikuti kebanyakan orang, maka mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, apa al-haq? Al-haq yakni ma wafaqal haqqa wa in kunta wahdak. Ahlu sunnah, siapa saja yang menyesuai kebenaran sekalipun dia sendirian, tapi sesuai dengan kalamullah dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan pemahaman salafus as-salih. Baik. Yang keberapa? Yang ketiga, ada sebuah kaidah yang disampaikan, yakni nata'awanu 'ala mattafaqna wa ya'dhiru ba'duna ba'dan fi makhtalafna. Yakni ini sebuah kaidah, yakni kaidah yang batil, bukan kaidah yang sahih. Apa? Nata'awanu fi mattafaqna wa ya'dhiru ba'duna ba'dan fi makhtalafna. Yani kita tolong menolong kalau sepakat, ya, sama. Tapi adapun yakni memberi udzur kepada apa yang kita perselisihkan. Jadi kalau sepakat masalah perintah salat, 6 kita sepakat. Tapi ketika tidak sepakat masalah syirik, masalah bid'ah, jangan dijelaskan dulu. Maaf, jangan dijelaskan dulu karena ini akan menimbulkan perpecahan. Ya. Syirik, bid'ah jangan dijelaskan. Ini akan menimbulkan perpecahan. Kapan dakwah akan sampai? Tidak. Padahal ini adalah inti dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu menjelaskan tauhid, kebalikannya syirik, menjelaskan sunnah, kebalikannya bid'ah. Enggak kasihan kalau misalnya saudara kita meninggal dalam kesyirikan? Kasihan tidak? Dia pergi ke dukun, kemudian sudah jangan dibahas, kasihan perasaan dia, nanti marah. Nah, kasihan tidak kalau meninggal di atas kesyirikan? Kasihan, sayang. Termasuk bentuk sayang ahlu sunnah wal jamaah, jelaskan kesyirikan. Kemudian apa? Yakni jelaskan pula tauhid. Kesyirikan ditinggalkan, tauhid untuk dikerjakan. Jelaskan sunnah untuk dikerjakan, jelaskan pula bid'ah untuk ditinggalkan. Ini sesuai dengan apa? Doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa doa Nabi? Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinaba.
Ya Allah, tunjukkan kepada kami yang hak adalah hak, dan berilah kami rizki, petunjuk untuk mengikutinya. Enggak sampai di sini, tapi kata Nabi apa? Allahumma arinal batilah batilah warzuqna ijtinaba. Ya Allah, tunjukkan yang batil itu adalah batil, dan berilah kami nikmat, yakni petunjuk untuk menjauhinya. Ya. Apa yang paling hak? Tauhid. Apa yang paling batil? Kesyirikan. Ya. Yang hak sunnah, yang batil bid'ah. Doa Nabi. Jadi tidak cukup dengan yang hak saja disampaikan, yang hak, yang batil tidak dijelaskan. Bisa jadi seseorang yaitu melakukan perkara yang hak bercampur dengan kebatilan. Baik. Jadi kaidah yakni nata'awanu 'ala mattafaqna wa ya'diru ba'duna ba'dan fi makhtalafna. Ini adalah kaidah yang batil. Jadi kalau yang sepakat kita tolong menolong. Kalau yang tidak sepakat seperti syirik, bid'ah, kita toleransi. Jangan dijelaskan dulu. Ya, jangan disampaikan dulu. Nah, kita menyampaikan syirik, bid'ah ini karena kita sayang dan kasihan kepada kaum muslimin. Supaya apa? Yani supaya amalannya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Contoh konkret, kalau kita punya anak, dibiarkan enggak terus menerus? Kita punya anak, kemudian anak kita mau megang api mau dipegang. Terus enggak apa-apa nah, dipegang aja api itu. Padahal api itu berbahaya bagi dia. Jadi marahi, enggak boleh nah, ini api berbahaya. Ya, ini api celaka. Nah, termasuk bentuk sayang orang tua kepada anak, melarang anak untuk memegang api. Termasuk bentuk sayangnya ahli sunnah wal jamaah, yaitu menjelaskan kesyirikan ini akan mengantarkan seseorang kepada kekal di dalam api neraka. Ya. Innama harramallahu 'alan nar man qala la ilaha illallah. Jadi kalau sudah mengucapkan la ilaha illallah, maka haram dari api neraka. Adapun sebaliknya apa? Ya, ini kekal di dalam api neraka. Makanya termasuk bentuk sayang Nabi SAW kepada pamannya sampai meninggal dunia pun Nabi mengatakan, ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah. Wahai pamanku, ucapkan kalimat la ilaha illallah, suatu kalimat yang kelak aku akan jadikan hujjah di sisi Allah. Ini sayang Nabi SAW kepada siapa? Kepada pamannya Abu Thalib. Hanya saja Allah yakni menakdirkan Abu Thalib meninggal dalam keadaan kafir. Ya. Baik, ikhwani fiddin, azanallahu wa iyyakum. Ini diantara yakni kaidah kepada siapa kita menuntut ilmu. Bahkan Imam Malik menyebutkan ada 4. Salah satunya adalah tidak boleh kita mengambil ilmu dari orang yang jahil. Siapa? Orang yang jahil. Di mana dia belajar? Belajar otodidak. Ya. Kemudian mengatakan qala Allah qala Rasul, otodidak. Ini. Kemudian keliru juga bahasa Arabnya. Dzakarna dibaca dzakarona. Keliru. Dzakarna kami menyebutkan, dzakarona dzakar kami. Nah, ini kan bahaya. Dzakar kami yang disebutkan, bukan dzakarna. Ya. Baik. Yang kedua, dia boleh belajar yakni tidak mengambil ilmu dari orang yang jahil. Yang kedua dari sufaha, yu'linus safaha, orang yang bodoh yang menampakkan kebodohan. Kemudian juga diantaranya adalah tidak boleh mengambil dari sahibu bid'atin, yaitu pelaku bid'ah yang jelas-jelas dengan kebid'ahannya, dengan hawa nafsunya, kebid'ahannya, maka tidak boleh mengambil. Tidak mengapa, diambil aja baiknya, buruknya dibuang. Nah, kita tidak tahu mana yang baik dan yang buruk. Apalagi yang pintar nahu, ya, masya Allah. Pintar nahu siapa? Pelaku bid'ah pintar nahu banyak. Ya. Jadi dibalik-balik, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Nahnu berarti nahnu kami berarti Allah itu banyak. Sudah main akalnya. Ya. Taib, yanzilu rabbuna ila sama'id dunya hina yabqa thulutsail akhir. Yani Allah turun ke langit dunia sepertiga malam. Ahli bid'ah mengatakan kalau Allah turun tiap malam berarti
Jadi nggak naik ke atas. Ya. Berarti setiap malam kerjanya turun. Nanti ada di sini, nggak naik ke atas. Jadi dengan apa ya? Dengan akalnya. Kita jangan pikirkan bagaimana Allah turun. Yang penting kita iman. Masalahnya kita cukup bangun sepertiga malam untuk sholat ini aja. Ya. Allah tidak perlu kita tanyakan tentang ini. Ya, kita yakini bahwasanya Allah turun, tidak perlu kita tanyakan bagaimana turunnya Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian tidak boleh juga diambil dari para pendusta. Walaupun urusan dunia itu dia sering dusta, dikenal pendusta, maka tidak diambil ilmu dari pendusta walaupun urusan dunia. Kemudian menyampaikan urusan agama, bahaya. Jadi ketika yang pendusta itu yaitu menyampaikan urusan agama kemudian kita percaya. Apa kata Nabi, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Yani barang siapa yang berdusta atas namaku maka bersiap-siap tempatnya di dalam neraka. Ikhwani fi din azanallahu wa iyyakum. Imam Malik rahimahullahu taala beliau mengatakan sunnah ini as-sunnatu safinatu nuhin. Man raqibaha naja wa man takhallafa anha ghariqa. Sunnah ini ibarat perahunya Nabi Nuh. Siapa yang naik perahu tersebut maka dia akan selamat. Siapa yang ikut sunnah maka dia akan selamat. Siapa yang menyelisihinya maka dia akan tenggelam. Jadi dengan sunnah dia akan selamat, menyelisihinya berarti melakukan bidah, maka dia akan binasa. Baik. Ikhwani fi din azanallahu wa iyyakum, itu diantara sebagian kaidah kita menuntut ilmu. Ya, kaidah karena ilmu ini adalah amanah, agama ini amanah. Ya. Jadi butuh apa? Butuh kepercayaan, butuh al-amin. Butuh terpercaya. Sebagaimana ada kaidah yaitu masalah al-isnad war rawi, masalah rawi. Ada perawi yang dusta, ada yang perawi yang kadzib, ada pinter bahasa Arab, masya Allah, rawi pendusta, rawi kadzib. Bahkan ada seorang rawi yang membuat hadis, membuat hadis. Padahal hadis tersebut adalah hadis yang dusta. Pinter bahasa Arab, masya Allah. Baik. Kalau kita tidak selektif dalam mencari guru, maka kita akan tenggelam seperti tenggelamnya perahu ya. Tenggelam apa? Menyelisih Nabi Nuh. Baik. Ikhwani fi din azanallahu wa iyyakum, kita lanjutkan. Di antara adabus salam an-nahyu an ibtida'i ahli kitabi bis salam. Dilarang untuk memulai ucapan salam kepada ahlul kitab. Siapa ahlul kitab? Al-Yahud wan Nasrani. Al-Yahud wan Nasrani. Ini sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tabda'ul yahuda wan nasara bis salam. Janganlah kalian memulai ucapan salam kepada Yahudi dan Nasrani. Wal aslu fil nahyi al haram. Asal hukum larangan di sini maka hukumnya haram. Karena Nabi mengatakan la tabda'ul yahuda wan nasara bis salam. Janganlah kalian memulai ucapan salam kepada Yahudi dan Nasrani. Lalu ucapan apa bagi mereka? Kalau kita terpaksa maka ucapkan bagaimana kabarmu pada hari ini. Bagaimana? Ini bukan ucapan salam. Atau bagaimana kabarmu di sore hari? Ucapan salam? Nah, semoga Allah memberi hidayah kepadamu. Boleh tidak? Boleh. Bi an yaqula hadakallah. Ucapkan hadakallah, doakan dengan ucapan hadakallah, bukan dengan ucapan salam. Semoga Allah memberi hidayah kepadamu. Mungkin tidak. Bisa jadi Allah merubah hatinya yang keras kemudian menjadi lembut. Umar bin Khattab di atas kekufuran, kemudian diberi hidayah oleh Allah, kemudian di atas tauhid. Siapa lagi? Khalid bin Walid. Yang penyebab hancurnya kaum muslimin di perang Uhud. Siapa? Khalid bin Walid. Khalid bin Walid
yakni penyebab hancurnya di perang Uhud. Khalid bin Walid kafir ketika itu. Namun Allah beri hidayah kepada Islam. Siapa lagi? Sufyan, ya. Yani Abu Sufyan. Kemudian anaknya Fir'aun abad ini. Siapa? Anaknya Abu Jahal. Siapa? Ikrimah ibnu Abi Jahal. Masuk Islam. Ikrimah ibnu Abi Jahal. Bapaknya dalam kekufuran, atas kafiran. Jadi jangan sampai kita mengatakan nggak mungkin Allah memberi hidayah kepada kita. Nah, ini mendahului Allah. Suatu ketika ada sebuah kisah, yakni ada seorang mengatakan, wallahi la yaghfirullah, demi Allah tidak akan mengampuni. Kalau mungkin melihat seorang berdosa, bergelimang dengan dosa, wallahi Allah tidak akan mengampuni. Apa kata Allah? Man dzalladzi yata'alla 'alayya alla yaghfira li fulan. Dan sebuah hadis yang sahih, yakni siapa yang lancang berkata tentangku bahwasanya aku tidak akan mengampuni si fulan. Baik, ampunan ini hak siapa? Haknya Allah, prerogatif Allah. Jangan sampai kita lancang mengatakan ketika orang itu bergelimang dengan maksiat, demi Allah tidak. Apalagi mendoakan mudah-mudahan pendek umur. Pemerintah diundang. Mudah-mudahan apa? Penguasa. Ya ini mudah-mudahan pendek umur, mudah-mudahan cepat meninggal. Astagfirullah. Ini ciri ahlul bidah. Kalau mendoakan penguasanya dengan doa yang buruk, ya, maka ciri ahlul bidah. Mendoakan penguasanya dengan doa baik, ini ahlus sunnah. Jadi cirinya di sini. 6. Man dzalladzi yata'alla 'alayya alla aghfira li fulan. Siapa yang lancang, yaitu atas namaku, mengucapkan atas namaku demi Allah, ditambahi lagi. Yang pertama dengan demi Allah, kemudian yang kedua ucapannya ucapan yang batil. Mengucapkan demi Allah bahwasanya Allah tidak akan mengampuni si fulan. Ya. Berarti dia sudah takjub dengan ibadahnya misalnya. Orang yang demikian ini mengatakan takjub dengan ibadahnya dan meremehkan orang lain. Apa kata fa inni qad ghafartu li fulan wa ahbattu amalaka. Sungguh aku mengampuni si fulan dan aku menghapus amalanmu. Siapa yang dihapus amalannya? Orang yang mengucapkan demi Allah bahwasanya Allah tidak akan mengampuni si fulan, dan Allah mengampuni si fulan. Yang divonis oleh orang ini bahwasanya Allah tidak akan mengampuni si fulan. Ini bahaya kalimat ini. Jadi hak-hak prerogatif Allah hendaknya kita ketahui. Jangan sampai kita lancang melampaui Allah Subhanahu wa taala ampunan, ya. Atau misalnya demi Allah enggak akan beri rezeki kepadamu. Subhanallah. Ya. Siapa yang menurunkan rezeki? Allah Subhanahu wa taala, ya. Rezeki ini ada dua, ya. Fadlun minallah, ya, wa adlun minallah. Fadlun minallah wa adlun minallah. Yani fadlun itu adalah yakni karunia dari Allah. Orang enggak kerja tetap makan, walaupun sakit tetap makan. Berarti dapat rezeki. Wa adlun minallah, ini adalah orang yang giat belajar, bekerja, bahkan orang kafir pun dapat rezeki. Ini karena keadilan Allah Subhanahu wa taala. Baik, ikhwani fi din azanallahu wa iyyakum. Yani suku Daus, yani ya Rasulullah ada seorang datang, yani ya Rasulullah suku Daus ini keras sekali nih. Didakwai kepada Islam enggak mau. Ya. Apa kata Nabi? Nabi malah berdoa kebaikan. Allahumma hdi Daus, Allahumma hdi Dausan wa tini bihim. Ya Allah, berilah hidayah kepada suku Daus dan datangkan mereka. Akhirnya berbondong-bondong masuk Islam. Ini subhanallah. Jadi ketika ada orang yang berbuat buruk kepada kita, yakni apalagi bersikap kasar kepada kita, doakan kebaikan. Ini perintahnya apa? Allah, perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, idfa billati hiya ahsan. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahum adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Tolaklah dengan cara yang baik. Yani, maka apabila terjadi permusuhan di antara mereka, maka kelak seakan-akan mereka adalah teman sejati. Nabi ketika dakwah itu, ini ada yani orang-orang Yastrib biasa pergi ke Mekah. Yani untuk apa? Haji. Dakwah, ayo ikut agama. Ada Abu Jahal mengatakan, jangan ikuti dia jahil. Dia tukang sihir, dia majnun. Di belakang itu siapa yang membuntuti? Abu Jahal. Abu Jahal, jangan ikuti. Maka orang-orang Yastrib berpikir, saudaranya atau keluarganya saja enggak ikut, bagaimana saya akan
akan ikut. Mereka berpikir demikian. Ya. Jadi dakwah butuh perjuangan. Sebagaimana yakni siapa? Yakni Nabi diusir dari Mekah menuju Madinah. Akhirnya di Madinah, masya Allah, yakni berkembang dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ikhwani fi din azanallahu wa iyyakum. Jadi tidak boleh kita memulai ucapan salam keselamatan kepada ahlul kitab, namun ucapkanlah apa? Yakni selainnya, yakni bagaimana kabarmu, yakni bagaimana di sore hari ini dan selainnya. Atau dengan ucapan selain salam, yaitu dengan ucapan hadakallah. Ini yang dikatakan oleh Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Jadi dengan ucapan semoga Allah memberi hidayah kepadamu. Baik. Kalau sudah masuk Islam, maka ucapan salam, keselamatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Kemudian selanjutnya, raddus salam alal ahlil kitab bi alaikum, yaitu menjawab salamnya ahlul kitab dengan ucapan wa alaikum. Idza sallama alaikum ahlul kitab faqulu wa alaikum. Apabila ahlul kitab mengucapkan salam kepada kalian, maka jawablah dengan wa alaikum. Yani cukup dengan apa? Wa alaikum. Baik, apalagi mengucapkan assalamu alaikum. Samar ini. Assalamualaikum adalah kebaikan, adapun assalamualaikum ini adalah doa kecelakaan. Assa juga ya. Ini beda. Assalamualaikum, assalamualaikum. Assalamualaikum keselamatan, assalamualaikum adalah kecelakaan. Ini pernah disampaikan oleh ahlul kitab al-Yahud kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ucapan assalamualaikum, maka Aisyah radhiyallahu anha pun marah. Kok tidak dijawab? Ya, padahal sudah dijawab sama Nabi apa? Wa alaikum. Ya, dijawab dengan wa alaikum. Maksudnya sebaliknya, al jazaa'u min jinsil amal. Baik. Bagaimana apabila jelas-jelas mengucapkan assalamualaikum ahlul kitab, maka yang wajib adalah ucapkan juga dengan wa alaikum. Jadi ada ahlul kitab Yahudi dan Nasrani mengucapkan jelas-jelas ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Kalau orang tidak belajar mungkin apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi orang yang mengetahui ilmunya, dia akan menjawab sesuai petunjuk Nabi. Apa? Wa alaikum. Cukup jawaban dengan ucapan wa alaikum. Baik. Kemudian selanjutnya yakni jawazus salam ala majlisin fihi akhlaqun minal muslimin wal musyrikin. Dibolehkan mengucapkan salam di suatu majlis yang bercampur kaum muslimin dan orang-orang musyrik. Ya, kaum muslimin dan orang-orang musyrik. Tapi dengan niatan salam tersebut kepada kaum muslimin, kepada orang muslim yang ada di situ. Ya. Walidzalika fa innahu yajuzus salam ala majlisin fihi akhlaqun minal muslimina wal musyrikina biniyatis salami alal muslimin. Kata muallif, oleh karena itu dibolehkan mengucapkan salam di suatu majlis yang bercampur muslim dan musyrik dengan niat salam tersebut kepada kaum muslimin saja. yakni diucapkan salam tersebut yakni kepada siapa? Kaum muslimin. Kata Imam Nawawi, "Idza marra ahadukum ala jama'atin fihi muslimun aw muslimun wa kuffarun fasunnatu ayyusallima alaihim wa yaqsudul muslimina awil musallam." Yakni apabila ada seorang berpapasan kepada suatu kumpulan, yakni di sana ada muslim dan kafir, maka disunahkan mengucapkan salam kepada mereka dan niatkan kepada siapa? Muslim. Ini dikatakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Kemudian yang selanjutnya, di antara adabus salam jawazus salam bil isyarati li udhrin. Dibolehkan mengucapkan salam dengan isyarah karena uzur. Ya. Ini dibolehkan mengucapkan salam, ya ini dibolehkan yakni salam dengan isyarah karena uzur. Yani al-aslu fil salami bil isyarati an-nahy. Yani hukum asalnya
yakni salam dengan isyarah ini terlarang karena termasuk perbuatan ahlul kitab. Ya. Karena perbuatan ahlul kitab sebagaimana dalam sebuah hadis, yakni la tusallimu taslimal yahud. Tidak boleh kalian mengucapkan salam, yakni salam seperti salamnya Yahud. Fa inna taslimahum birru'us wal akfaf wal isyar. Karena salamnya mereka dengan kepala. Seperti ini, ya. Kemudian juga dengan apa? Isyarah. Tetapi kapan dibolehkan? Ya, ini ketika dibarengi dengan salam. Assalamualaikum. Ada assalamualaikumnya. Bukan cuma nah, tapi ucapan assalamualaikum dibarengi dengan isyarat. Assalamualaikum. Nah, maka ini yang dibolehkan. Adapun sekedar dengan isyarat, maka ini dilarang. Sekedar isyarat dengan kepalanya saja, ya, mangguk-mangguk, atau dengan tangannya. Nah, tapi digabung assalamualaikum. Nah, assalamualaikum dengan apanya? Dengan isyarat. Maka inilah yang dibolehkan. Hukum asalnya tidak dibolehkan. Namun ketika ada udzur mungkin nyaring jauh, maka ucapan assalamualaikum dengan ini. Dengan apanya? Dengan isyarahnya. Maka ini dibolehkan. Baik. Kemudian yang selanjutnya, jawazus salam 'alal musalli wa radduhu bil isyarati. Dibolehkan ucapan salam kepada orang yang salat. Boleh, ya. Wa radduhu bil isyarah, dan menjawabnya dengan isyarat. Jadi orang yang salat adalah ini menjawabnya dengan isyarat. Mana yang lebih baik? Karena al-mashghul la yushghal. Ada kaidah al-mashghul la yushghal. Orang yang tersibukkan, ya, yakni orang yang tersibukkan kalau bisa jangan disibukkan lagi. Al-mashghul. Jadi kalau ada orang yang salat, lebih baik tidak mengucapkan macam salam. Akan tetapi dibolehkan, ya. Jawazus salam 'alal musalli. Misalnya ada, mungkin sudah kebiasaan mengucapkan salam masuk masjid, ucapan salam. Bagaimana jawabannya? Yaitu menjawabnya adalah dengan isyarah, yakni dengan isyarah. Yakni dalam sebuah hadis, yakni hadis dari Suhaib, annahu qala marartu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya berpapasan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa yusalli. Beliau dalam keadaan apa? Salat. Fa sallamtu alaihi. yakni aku pun mengucapkan salam kepadanya. yakni aku pun mengucapkan apa? Salam kepadanya. Faradda isyaratan. Maka beliau pun yaitu menjawabnya dengan isyarat, bukan dengan ucapan assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lah, tapi dijawab dengan isyarat. Kenapa? Al-mashghul la yushghal. Wala a'lamuhu illa qala isyaratan bi asbihi. Saya tidak mengetahui melainkan qala. Qala ini bukan berkata. Jadi jangan sampai setiap qala berkata. Lah. Illa qala isyaratan bi asbihi, melainkan beliau melakukannya. Jadi melainkan beliau berkata. Masuk enggak? Berkata dengan isyarat. Enggak nyambung. Nah, ini pentingnya kita belajar apa? Bahasa Arab. Mungkin setiap yang keluar qala, oh berarti qala berkata. Nah, qala berbuat. Ya. Maka beliau pun melakukannya dengan isyarat bi asbihi. Yaitu dengan apa? Jarinya. Baik, fa fi hadzal hadits, hadhihi al-hadits ghairuha dalilun ala jawazi ilqa'is salam 'ala al-musalli wa radduhu bil isyarah. Maka di dalam hadis ini dan selainnya menunjukkan dalil bolehnya mengucapkan salam kepada orang yang salat dan menjawabnya dengan isyarah. Jadi nanti misalnya assalamualaikum Allahu akbar, ada macam salam bagaimana? Terutama ketika di rumah. Orang enggak tahu ini. Ya mungkin assalamualaikum salat apa? Itu dengan isyarat. Mungkin salat sunnah di rumah, maka dengan isyarat. Baik. Kemudian ya kama fi hadits Abdullah ibni Umar, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Quba yusalli fihi.
yakni keluar Nabi SAW menuju Kuba, sholat di dalamnya. Dan ini masjid pertama kali yang didirikan oleh siapa? Nabi SAW ketika hendak hijrah ke Madinah, maka mampir di Kuba. Ya. Kemudian mendirikan masjid di sana. Baik, kemudian sholat di sana. Fajatahul ansar, kemudian datanglah orang Ansar, fasallamu alaihim wa huwa yusalli. Maka mereka pun mengucapkan salam dan beliau dalam keadaan salat. Faqala faqultu li Bilal, "Kaifa ra'aita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarudduhu alaihim hina kanu yusallimuna alaihi wa huwa yusalli?" Yani bagaimana wahai Bilal? Yani engkau melihat Rasulullah menjawab salam ketika beliau dalam keadaan salat. Yani yaqul, dia mengatakan yaqulu hakadha, yaitu beliau melakukan demikian. Qala yaqulu, yakni qala Bilal mengatakan, yaqulu Rasulullah melakukan. Yani Rasulullah melakukan demikian. Wa basata kaffaihi, yaitu apa? Seperti ini. Ya. Yaitu membentangkan apa ininya? Kaf tangannya. Yani bisa begini, yani kemudian gini. Ya intinya adalah memberi isyarat atau seperti ini. Di sini adalah membuasa atau dengan dalam hadis yang lain yaitu biyadihi, dengan tangannya, atau dengan roksihi, ya, dengan apa? Palanya. Ya, bisa biisbaihi, bisa bikafihi, yaitu bisa dengan apa? Biyadihi. Yani kaf, ya, kaf ya, sini tangan, ini tangan sudah. Baik. Atau dengan isbaihi, isbi itu jari. Atau dengan auma'a bi roksihi, yaitu mengisyaratkan dengan kepalanya. Seperti ini. Ini menandakan apa? Ya, di sinilah ikhtilaf, perbedaan, namun semuanya boleh dilakukan. Ini namanya ikhtilafu tanawwu, perbedaan jenis saja. Jadi yang semuanya boleh dilakukan. Ya. Ada ikhtilaf tadad, yakni perselisihan yang tidak mungkin bisa digabungkan. Yakni apa? Tauhid dan syirik. Gak mungkin bisa digabungkan antara syirik dan tauhid, antara sunnah dan bid'ah. Ini ikhtilaf tadad, yani tidak mungkin bisa digabung. Adapun di sini bisa, yang sekali menggunakan jari, sekali juga menggunakan isyarat atau menggunakan apa? Kaf, maka ini dibolehkan jika ada orang mengucapkan salam kepada orang yang sedang salat. Baik. Kemudian yang selanjutnya, jawazus salam ala tali Quran wa wujubi raddihi. Dibolehkan mengucapkan salam kepada orang yang membaca Al-Qur'an, ya, dan wajib menjawabnya. Assalamu alal mustawil bil tilawatil Qur'an mana'ahu ba'dul ulama wa ajazahu ba'duhum. Yakni mengucapkan salam kepada orang yang disibukkan membaca Al-Qur'an, sebagian para ulama melarang dan sebagian membolehkan, tetapi yang membolehkan ini yang lebih sahih. Ya, ini tidak ada larangan, yaitu mengucapkan salam kepada siapa? Kepada orang yang membaca Al-Quran. Bagaimana jawabannya? Ya jawab, yani Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian yang selanjutnya adalah dimakruhkan mengucapkan salam kepada orang yang ada di kamar mandi. Assalamualaikum. Siapa ini? Assalamualaikum. Ada di dalam kamar mandi dalam keadaan apa? Dalam keadaan buang hajat. Maka ini tidak boleh. Fa inni karihtu an adzkurallaha illa ala tuhrin. Yani sesungguhnya saya enggak senang mengingat Allah Subhanahu wa taala, yakni berzikir kepada Allah dalam keadaan tidak suci. Ya. Au ala taharatin. Yani ketika ada seorang muhajir datang kepada Nabi dalam keadaan buang air kecil, kemudian dia mengucapkan salam, maka Nabi tidak menjawab. Jadi kalau ada orang yang enggak perlu dijawab, di dalam kamar mandi jangan waalaikumsalam. Kemudian di mana? Kamar mandi, sebagaimana Nabi tidak menjawabnya. Nanti jawabnya. Kapan? Ketika di luar. Demikian juga ikhwan fillah ketika Jumat. Ya, ini ketika Jumatan, Assalamualaikum. Imam Jumat sudah dikumandangkan. Itu imam khatib sudah ada di atas mimbar. Assalamualaikum, salaman. Sudah enggak perlu salaman. Duduk sudah, diam. Dengarkan siapa? Khatib. Ini masih repot untuk salaman. Tak, enggak perlu. Kenapa?
Karena ansit, diamlah ketika khotib Jumat sudah di atas mimbar. Ketika ada orang mengucapkan salam, maka jawab ketika pertengahan. Kapan? Ketika imam khotib duduk. Ketika ada orang mengucapkan salam ketika khutbah kedua, maka jawab setelah selesainya khotib kedua. Ini aturan mengucapkan salam. Kenapa? Karena al-mashghul la yuswat. Lebih penting mendengarkan khatib daripada menjawab salam. Ya, daripada menjawab salam, dengarkan khatib saja. Bahkan ada sebagian masjid itu terlalu sibuk dengan dengan makanan sebelum khatib naik mimbar. Enggak mengapa, makan tapi setelah khatib selesai semua. Seperti di mana? Di Al-Amin. Walhamdulillah, setelah Ini setelah selesai khutbah, setelah sholat. Tapi ada sebagian masjid sebelumnya disibukkan dengan makanan. Ya. Baik. Ikhwani fillah azanallahu wa yakum. Demikian yang bisa kami sampaikan. Wallahu ta'ala alam. Naktafi bidu'ai kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani fillah azanallahu wa yakum. Baik. Ada yang terlupakan insyaallah, kajian yang Kamis ini insyaallah kita ganti pada hari Sabtu. Hari Sabtu depan. Jadi Selasa dengan Sabtu. Adapun Senin dan Kamis insyaallah setiap pada maghrib, siapa yang berminat ada pelajaran bahasa Arab. Senin dan Kamis insyaallah. Baik, pada maghrib, kalau kurang cukup insyaallah nanti kita lanjutkan pada Isya. Wallahu ta'ala alam. Cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.